Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Mohon izin Bapak dan Ibu sekalian, izinkan saya, Nur Alfian, pada kelas AK303. Untuk pada kesempatan kali ini, izinkan saya menjelaskan materi terkait bank dan kas kecil. Jadi, materi ini dalam rangka pelaksanaan ujian TK semester ganjil tahun 2005 dan tahun 2026. Yang pertama, kita mulai dengan pengertian bank terlebih dahulu. Jadi secara konsep, bank itu adalah rekening simpanan perusahaan pada lembaga keuangan yang digunakan untuk menerima dan mengeluarkan dana atau kas melalui transaksi non-tunai. Itu baik seperti transfer, cek, dan giro. Nah, di sini fungsi bank dalam akuntansi yang pertama yaitu menyimpan kas perusahaan dengan aman. Yang kedua yaitu sebagai alat pembayaran dan penerimaan non-tunai. Dan yang ketiga sebagai sumber informasi mutasi kas melalui rekening koran. Jadi itu beberapa fungsi dari bank yang tentu digunakan dalam proses akuntansi perusahaan. Nah, sebagai contoh di sini, saya ambil PT Maju Jaya yang memiliki rekening di Bank BRI. Nah, jadi di rekening BRI ini setiap penerimaan dari pelanggan itu pada saat terdapat pembelian dari perusahaan tersebut. Nah, nanti cash atau akun cash yang diterima itu dia masuk di rekening tersebut. Nah, dan setiap pembayaran kepada pemasok itu juga dilakukan melalui transfer bank. Itu masih termasuk cash, tapi bentuknya dia non-tunai. Nah, kemudian dilanjutkan dengan pengertian dari kas kecil atau seringkali kita sebut dengan petty cash. Nah, jadi petty cash ini adalah dana tunai yang disediakan oleh perusahaan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran yang sifatnya rutin dan nilainya relatif kecil dan sering terjadi. Jadi ciri-ciri dari kas kecil ini yaitu jumlahnya terbatas, kemudian digunakan untuk pengeluaran kecil dan dikelola oleh pemegang kas kecil atau petty cash. Di kas kecil ini semacam pengeluaran-pengeluaran rutin yang dilakukan oleh kantor yang jumlahnya itu dari sisi nominal itu kecil. Contohnya itu seperti membeli ATK atau biaya-biaya parkir atau misal konsumsi rapat yang sifatnya rapat-rapat kecil per divisi dan semacamnya. Nah, kemudian kita lanjutkan ke metode pengelolaan kas kecil. Jadi di sini untuk pengelolaan kas kecil sendiri yang pertama ada metode dana tetap atau impress fund system. Jadi jumlah dari kas kecil ini itu dibuat sedemikian rupa tetap ya. Jadi pengisiannya kembali itu dilakukan sebesar pengeluaran yang telah terjadi. Jadi contohnya misal dana kas kecil itu ditetapkan 1 juta. Nah, setelah digunakan 300.000, maka pengisian dikembali sebesar 300.000 agar saldo kembali menjadi 1 juta seperti yang ditetapkan. Nah, yang kedua ada metode dana tidak tetap atau fluctuating fund system. Jadi, apabila menggunakan metode ini, maka jumlah kas kecil akan berubah-ubah sesuai pengeluaran dan pengisiannya. Nah, semisal saldo awal kas kecilnya itu 1 juta, kemudian digunakan
sebesar 300.000. Nah, saldo kas kecil akan menjadi 700.000. Jika diisi 500.000, maka saldonya menjadi 1.200.000. Jadi dia lebih fleksibel ya dari sisi pengeluaran dan pengisiannya, tidak seperti metode dana tetap yang mengharuskan untuk pengisian kembali itu sama besarnya dengan pengeluaran. Nah, apa saja perbedaan-perbedaan dari bank dan kas kecil? Bisa kita lihat dari beberapa aspek. Di sini ada 4 aspek yang kita jadikan contoh. Yang pertama dari bentuk. Untuk bank sendiri, sebagaimana telah dijelaskan tadi, dia bentuknya non-tunai, sedangkan kas kecil itu tunai. Kemudian untuk nilai transaksi, untuk bank ini dia relatif besar untuk pengeluaran dan transaksi-transaksi yang besar. Sedangkan kas kecil itu untuk transaksi yang nilainya kecil. Kemudian dari sisi frekuensi, jika dibandingkan, seharusnya frekuensi transaksi pada kas kecil itu akan lebih sering dibanding transaksi pada bank. Nah, untuk pengelolanya sendiri, untuk akun bank ini, dia pada bagian keuangan, sedangkan untuk kas kecil umumnya dikelola oleh pemegang kas kecil. Kemudian dari sisi pengendalian internal untuk bank dan kas kecil, itu secara garis besar untuk bank sendiri itu rekonsiliasi bank dilakukan secara berkala dan pemisahan tugas penerimaan dan pencatatan untuk menghindari fraud-fraud yang terjadi. Jadi pengendalian internal untuk bank kurang lebih dilaksanakan seperti itu. Sedangkan untuk kas kecil itu lebih ditekankan pada bukti pengeluaran dan juga pemeriksaan kas kecil secara mendadak. Jadi untuk menghindari juga fraud-fraud yang terjadi pada kas kecil. Jadi pengendalian internal ini telah disesuaikan dengan sifat-sifat dari masing-masing bank dan kas kecil ini. Nah, untuk contoh soal sendiri yang saya ambil di sini, itu PT Andalan memiliki saldo kas menurut buku perusahaan per 31 Maret itu sebesar 45 juta. Saldo menurut rekening koran bank menunjukkan 47.200.000 rupiah. Nah, terdapat data pendukung yang pertama yaitu setoran dalam perjalanan sebesar 4 juta. Kemudian ada cek yang beredar sebesar 2.500.000. Kemudian ada biaya administrasi bank yang belum tercatat sebesar 300.000. Kemudian bunga giro 1 juta yang belum dicatat. Jawabannya untuk yang rekonsiliasi bank. Jadi menurut bank itu saldo perusahaan itu ada 47.200.000. Nah, terdapat setoran dalam perjalanan senilai 4 juta rupiah dikurangi cek beredar sebesar 2.500.000, maka saldo setelah rekonsiliasi senilai 48.700.000. Nah, untuk penyesuaian saldo buku, jadi pada saldo buku itu ada tercatat senilai 45 juta. Nah, dikurangi karena ada expense terkait biaya admin yang belum tercatat itu 200.000 dan ditambahkan bunga giro sebesar 1 juta yang belum dicatat. Jadi saldo setelah penyesuaian itu sekitar 45.700.000. Selisihnya disebabkan oleh transaksi waktu pencatatan di bank. Untuk jurnal penyesuaiannya itu sebagai berikut. Jadi ada beban administrasi bank pada kas, kemudian kas pada penempatan giro. Demikian pemaparan yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Untuk perhatian dari Bapak Ibu sekalian, saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.